kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, ku cari wajah-Mu. Kami mau menemukan kasih-Mu Tuhan. Kami temukan kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Oh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Oh, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, oh, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Tuhan, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin, benar Tuhan. Kau tempat
kedua tangan saudara. Oh, sungguh indah Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Oh, tempat penghiburan bagi setiap kami. Hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan. Menara perlindungan bagi kami Tuhan. Oh, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi angkat tangan saudara. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Benar Tuhan, Engkau penuh kasih dan sayang bagi setiap kami. Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, menara perlindungan Tuhan. Perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami Tuhan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami menyembah-Mu, oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar sumber kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh bisa hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu bagi Dia. Oh haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji.
bagimu, hanya bagimu Yesus. Bagimu Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Kau ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku. Benar Tuhan, siara bala-bala-bala-bala. Dan besar di dalam hidupku. Lambaikan tanganmu bagi Dia. Oh, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Oh, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Kemenangan besar, kemenangan besar di dalam. Sekali lagi katakan, oh, kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, come on. Haleluya. Hey, kemenangan besar bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hey, amen, amen. Kami percaya ada kemenangan besar bagi setiap kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hey. Woo. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Dia yang berjanji bagi setiap kita. Ada amin saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yeah, yeah. Oh. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kesudahan
tangan bagi Tuhan. Come on, lebih lagi. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama. Sekali lagi. Semuanya bertepuk tangan, come on. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang berkuasa, kasih pengajaran-Mu selalu menopang hidupku, selalu. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Hey. Haleluya, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Yeah. Terima kasih Bapak. Sama-sama katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, oh. Hanya padamu Hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, oh. Hatiku percaya, kau menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Yeah, yeah. Haleluya. Semua yang bersyukur, mari lambaikan tangan saudara. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
walau bumi bergoncang, gunung-gunung bisa. Setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung rancang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, setiamu tak. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Makasih Tuhan, haleluya. Oh yes, sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya, yes, haleluya. Sebab tidak dengan tangan hampa kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, persembahan yang terbaik kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan, tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Amin. Ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, oh benar Tuhan, yes, daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang
Amin, amin. semua Kami persembahkan semuanya bagi-Mu. daripada Oh, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali hari ini dengan tema menjaga hati. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati kita adalah pusat kehidupan. Ketika hati kita terganggu, maka aktivitas kita bisa terganggu. Suatu ketika saya punya masalah, saya sedang menyetir ke suatu tempat. Karena hati saya terganggu, saya lewati tempat itu. Konsentrasi saya hilang. Setelah lewat, baru saya sadari, sudah lewat tempatnya. Saya putar sekali lagi. Dan setelah dekat ternyata lewat lagi. Baru kali yang terakhir saya tepat sampai di tempat itu. Saudara, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kita menjaga hati. Di masa pandemi sekarang ini, kehidupan semakin sulit. Masalah begitu banyak, belum rutinitas yang padat dan banyak tugas yang harus diselesaikan. Semua itu membuat orang letih, jenuh, mudah marah. Ada orang cepat marah tapi cepat reda. Tetapi ada pula orang yang marah namun tidak bisa reda amarahnya. Bisa berlanjut bahkan berseri. Ada yang marah kepada pasangannya. Ketika tamu datang bisa berhenti sejenak. Setelah tamu pulang berlanjut lagi. Bahkan ada yang memupuk kebiasaan marah. Hari ini kita mau belajar menjaga hati. Ada 4 hal yang diperoleh dari menjaga hati. Yang pertama, tetap bersukacita. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang dapat kita baca ketika seseorang tidak menjaga hatinya menimbulkan banyak masalah. Contoh Kain. Kain kehilangan sukacita ketika hatinya panas kepada Habel mengenai korban persembahan. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika hati kita rusak, wajah kita juga pasti berubah, tidak berseri lagi. Makanya Tuhan berkata kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dosa apa yang dimaksud Tuhan dengan Kain? Dosa marah. Tuhan berkata, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ketika Tuhan tahu hati Kain panas, Tuhan sampaikan dia harus berbuat baik. Maksudnya apa? Sejak hatinya panas terhadap Habel, dia mulai tidak baik. Orang yang mau berbuat baik, dia bisa mengontrol perasaannya. Yang tadinya hatinya panas, dia mampu mengendalikan dirinya dan melihat keadaannya, bukan keadaan orang lain. Dalam masalah Kain dan Habel, memang Kain yang salah. Karena amarahnya yang tidak dibereskan menimbulkan kebencian kepada Habel. Dan kemudian Habel dibunuh oleh dia. Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang,
tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Panas hati atau kemarahan yang tidak diselesaikan akan berlanjut menjadi kondisi yang semakin memburuk seperti yang dialami oleh Kain. Dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, di situ disebutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa maksud firman ini? Ternyata amarah yang tidak padam-padam inilah yang dapat membuat orang jadi berdosa. Kalau hari ini engkau punya masalah dengan seseorang, jangan memendamnya, tetapi selesaikan dengan orang tersebut dengan cara bertemu dan berbicara. Kalau tidak sanggup, panggil seseorang menjadi mediator. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Jangan biarkan roh kemarahan itu beranak cucu. Kain membiarkan roh kemarahan itu menguasainya. Akhirnya melahirkan kebencian dan kemudian melahirkan pembunuhan. Dari soal sepele hanya tidak terima korban persembahan adiknya diterima Tuhan. Kain yang sebelumnya disebutkan dalam firman Tuhan tidak ada kejelekannya itu menjadi berubah jadi jahat. Tetapi ketika dia tidak menjaga hatinya, dia mulai berubah. Saya percaya ketika Tuhan tanya Kain, sebenarnya saat itu juga dia punya kesempatan bercakap-cakap dengan Tuhan tentang masalahnya. Kalau dia mau, Tuhan pasti akan pulihkan dia. Namun sekalipun suara Tuhan datang kepadanya, tidak diindahkannya. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa bersuka cita dalam keadaan yang seharusnya kita marah, jengkel, kecewa, dan sakit hati. Saudara, sukacita harus bisa menguasai dan mengatasi masalah kita. Jangan biarkan masalah yang merusak sukacita kita. Bagaimana kita tahu sukacita itu masih ada? Ketika saudara bisa menyelesaikan masalah saudara dengan tenang. Bukan dengan cara emosi, marah-marah, cerita ke orang lain. Apalagi tulis status. Saudara, sekarang lagi tren cara seperti ini. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu dengan siapa saudara bermasalah jadi tahu. Orang tidak tahu saudara lagi marah dan emosi jadi tahu. Karena disimak dari kata-katanya kelihatan lagi baper. Karena itu sebaliknya kita saling mengingatkan jika ada teman atau kerabat yang sering melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Sampai ada yang maki-maki orang. Semua ini akan merugikan dan sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Jangan jadikan medsos tempat pelampiasan. Mari kita belajar dari cara marah yang diajarkan Daud. Dalam Mazmur 4 ayat yang keempat. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ada orang berkata, saya lagi marah, saya lagi kecewa, saya lagi sakit hati. Bagaimana bisa berdoa? Saudara, kalau marah, berdiam diri dan berdoa. Ini lebih terkendali. Kadang ketika kita selesai berdoa, kita akan merasa lebih lega. Kita bisa menyadari apa untungnya kita marah. Atau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Andai kita yang diperlakukan tidak baik. Ketika kita percaya doa akan membawa perubahan. Pasti Tuhan akan bekerja. Tadi firman Tuhan menuliskan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mungkin saudara bertanya, bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Jawabannya sederhana,
tidak banyak berkata-kata ketika saudara marah. Kenapa saudara? Ketika orang banyak berkata-kata, orang jadi berdosa. Amsal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang rohani harus bersikap dewasa dalam menyelesaikan masalah, sehingga sukacitanya tidak hilang. Ada sebuah kisah, di sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam di sekitar batu itu pun tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia memulai menggali lubang di bawah batu dengan linggis. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal sekitar beberapa inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Kita juga sering ditakuti oleh bayangan seolah permasalahan yang kita hadapi tampak besar dan disimpan bertahun-tahun tanpa ada jalan keluar. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali diatasi. Maka atasi persoalan Anda sekarang. Karena belum tentu sebesar yang Anda takutkan dan belum tentu sesulit yang Anda bayangkan. Kita dapat belajar bahwa sukacita tidak selalu berasal dari keadaan sekitar. Kita dapat tetap sukacita biarpun dalam keadaan terpuruk. Hal tersebut tergantung dari mindset kita. Hidup sebagai manusia tidak akan terlepas dari masalah. Namun cara kita menanggapi masalah tersebutlah yang mempengaruhi sukacita kita. Yang kedua, banyak sahabat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang bisa menjaga hatinya lebih banyak sahabat daripada musuh. Seorang sahabat tidak akan mendatangkan celaka bagi kita. Pepatah berkata, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Musuh berarti orang yang bertentangan dengan kita dan tidak bisa mencari solusi bersama. Bisa itu karena perbedaan pendapat, tidak bisa diminimalisir. Konflik yang tidak selesai dan menimbulkan permusuhan antara dua pihak ini dirasa memberatkan jika berlarut-larut. Sehingga bisa dikatakan bahwa satu musuh saja akan membuat kita susah. Sebagai manusia, kita amat membutuhkan orang lain sebagai teman. Tentu saja sangat menyenangkan jika banyak teman. Selain mempermudah banyak hal, juga bisa membuat kita bahagia. Sehingga bisa dikatakan bahwa 1000 teman itu kurang. Saudara, carilah bagimu sahabat yang dapat menjadi obat. Jangan mencari kawan yang akhirnya menjadi lawan. Daud memiliki sahabat yang setia, yaitu Yonatan. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga,
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ketika Raja Saul, ayah Yonatan, ingin membunuh Daud, justru Yonatanlah yang menyampaikan kepada Daud. Dalam 1 Samuel 19 ayat pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Yonatan sendiri tidak setuju dengan rencana ayahnya karena merasa Daud tidak bersalah. Mengapa harus dibunuh? Dalam 1 Samuel 19 ayat yang kedua dituliskan, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Kita bisa mempelajari dari firman Tuhan ketika kemarahan Saul tidak reda-reda terhadap Daud, itu melahirkan rencana jahat dalam hatinya untuk membunuh Daud. Begitu pula dengan kita. Jangan biarkan amarah kita menceraikan sahabat. Ada 2 orang bersahabat dan mereka berjalan di sepanjang pantai. Saat berjalan, mereka bertengkar dan salah satu sahabat menampar wajah sahabat yang lain. Tanpa mengucap sepatah kata pun, sahabat yang wajahnya ditampar itu menulis di atas pasir, "Hari ini sahabatku telah menampar wajahku." Mereka kembali berjalan dalam hening sampai tiba saatnya untuk menyeberangi sebuah teluk kecil. Sahabat yang wajahnya ditampar terjebak dalam arus dan mulai panik. Tetapi sahabatnya menyelamatkannya. Setelah selamat dari tenggelam, ia mengukir di atas batu. "Hari ini sahabatku telah menyelamatkan hidupku." Sahabatnya bertanya, "Setelah aku menyakitimu, kamu menulis di pasir, dan kini kamu menulis di batu. Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Saat seseorang menyakiti kita, kita harus menuliskan di pasir, di mana gelombang pengampunan dapat menghapusnya. Tetapi saat seseorang berbuat baik untuk kita, kita harus mengukirnya di batu yang tidak akan dilupakan." Belajarlah menuliskan hal-hal yang tidak baik di pasir. Jangan di medsos, karena di medsos banyak orang yang membacanya. Bahkan bisa di-capture dan diingat orang. Tapi ukirlah semua hal-hal yang baik yang dilakukan orang kepadamu di batu, menjadi peringatan yang tak dapat dihapus dan dilupakan. Ketika dilihat orang, menjadi inspirasi dalam hidup. Begitu pula saudara, kita bisa menuliskan hal-hal baik di dalam medsos yang bisa membangun orang lain. Perkataan-perkataan yang baik. Saudara, Yesus memberi contoh, menjadikan murid-muridnya sebagai sahabat. Dan ini bukan persahabatan sementara, tapi persahabatan kekal. Dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara, kita sebagai sahabat hanya bisa memberi waktu, tenaga, bantuan materi kepada sahabat kita. Beda dengan Tuhan Yesus.
memberi nyawanya sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita. Dia adalah Tuhan yang mau bersahabat dengan manusia. Dia datang kepada manusia, tetapi banyak orang yang menolak dia. Yakobus 2 ayat 23 menuliskan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bersahabat dengan dunia ini. Karena dunia dan apa yang ada di dalamnya akan lenyap suatu ketika. Seorang sahabat tidak selalu memberi bantuan tenaga atau materi saja, tapi kadang memberi kita peringatan atau nasihat. Suatu saat ketika Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilan di Efesus, Demetrius membuat huru-hara, tetapi Paulus memiliki sahabat-sahabat yang memperingatkan dia supaya jangan masuk ke gedung kesenian yang lagi ramai itu. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-29, seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ayat 30, Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Ayat 31, bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Ayat 32, sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Ini terjadi karena pelayanan Rasul Paulus membawa dampak yang besar dan banyak orang Efesus menjadi percaya, di mana mereka mayoritas penyembah berhala. Tetapi Demetrius, pembuat kuil-kuilang Dewi Artemis, takut kehilangan penghasilan dari usahanya. Karena itu dia mempengaruhi orang banyak untuk menghambat penginjilan Rasul Paulus. Ada pula sahabat yang bisa berubah terhadap kita ketika kita tidak punya apa-apa lagi. Seperti sahabat Ayub. Di dalam Ayub 16 ayat 20 dituliskan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Saudara, ketika sahabat dunia tidak lagi bisa diharapkan, kita punya satu sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Bawalah semua masalahmu yang tidak terpecahkan, yang belum ada jalan keluarnya, karena Dia tahu menata hati. Seringkali Tuhan mau membongkar hati kita untuk menatanya kembali. Hati yang kepahitan, hati yang dendam, hati yang keras, itu mau diubahkan Tuhan. Yang ketiga, jauh dari perselisihan. 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Paulus menasihati jemaat Korintus karena ada perselisihan dan perpecahan di sana. Masalah memang bisa merusak damai sejahtera kita.
Tetapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kecuali kita sendiri yang tidak mau selesaikan. Sekarang ini banyak orang yang tidak bisa menjaga hati. Berteman, ya berteman, tapi pada akhirnya bertengkar. Hal sepele saja, hanya karena salah paham. Karena itu jangan cepat tersinggung, tersungging boleh. Ada pepatah berkata, masalah besar diperkecil, masalah kecil ditiadakan. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan, nanti jadi borok dan bisa melebar kemana-mana. Bangunlah persahabatan dengan kasih dan pengertian, sehingga jauh dari kesalahpahaman. Klarifikasikan setiap kejadian kala kita merasa ada ganjalan dengan seseorang. Selesaikan secepat mungkin. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengolah pikiran kita sehingga dapat melahirkan prasangka-prasangka buruk. Memang waktu akan menyatakan siapa kita yang sesungguhnya. Apakah sahabat yang baik atau sahabat yang memanfaatkan apa yang baik? Ada sebuah kisah nyata tentang sahabat sejati di sebuah kota. Tinggallah dua orang bersahabat. Mereka bersahabat sudah dari sejak kecil. Mereka tertawa bersama, menangis bersama, bermain bersama, saling mengerti dan saling memahami satu dengan yang lain. Pokoknya mereka bersahabat sangat baik. Dan semua masalah diselesaikan mereka berdua baik-baik. Pada suatu kali ketika mereka sudah dewasa, keduanya memilih pasangan hidup dengan lelaki yang sama-sama disukai oleh mereka berdua. Sahabat yang satu sangat mencintai lelaki itu, namun sahabat yang lain tidak mengetahui bahwa sahabatnya telah lebih dahulu jatuh cinta. Dan akhirnya mereka bertengkar mulut. Dan pertengkaran mulut itu berakhir pada suatu perpecahan. Singkat cerita mereka tidak lagi bersahabat. Kemudian setelah beberapa tahun, salah satu dari sahabatnya sakit keras. Dan ginjalnya tidak berfungsi lagi. Serta harus menjalani cuci darah. Sedangkan dia adalah orang yang kurang mampu. Kemudian teman-teman dari gerejanya datang membantu. Mereka turut prihatin dengan keadaannya dan mereka memberitahukan keadaannya pada sahabatnya. Sahabatnya pun datang masih dongkol, kesal dan marah. Namun sahabat ini sedih ketika melihat keadaan sahabatnya yang terbaring sakit. Dan akhirnya sahabat ini memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya untuk sahabatnya yang sedang sakit itu. Kemudian sahabat yang sakit itu lama-kelamaan pulih dari sembuhnya. Sahabat yang sakit ini ketika mengetahui pendonor ginjal itu adalah sahabatnya, berkata kepada sahabatnya, "Sahabatku, maafkan aku selama ini. Aku sudah membuatmu berduka. Aku bukan sahabat yang baik buatmu." Lalu kemudian sahabatnya berkata kepada sahabatnya yang sakit, "Sudahlah, tidak usah dipikirkan masalah lalu. Biar bagaimanapun aku tetap adalah sahabatmu. Dan kita akan tetap bersahabat sampai mati." Hubungan yang kokoh kerap kali memang harus didasari dengan kasih. Dua orang bersahabat jika dalam hubungan hanya pada minat yang sama saja, tanpa adanya rasa penerimaan, kerap kali menimbulkan konflik, ketersinggungan, dan kekecewaan. Persahabatan yang tidak mempunyai dasar kuat
tidak akan bertahan lama. Dalam rumah tangga dan berkeluarga pun demikian. Ketika kita mempertahankan ego kita, tidak bisa mengalah, tentu akan sulit ada jalan keluar. Yang keempat, ada damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Semua orang merindukan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Begitu pentingnya damai sejahtera, sampai-sampai orang rela membayar dengan harga mahal, pergi berwisata, mencari tempat-tempat yang tenang, dengan harapan mendapatkan damai sejahtera. Orang berkeliling dunia atau mengunjungi tempat-tempat wisata. Membangun rumah dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Dengan tujuan supaya hatinya merasakan damai sejahtera. Segala cara dan usaha dilakukan manusia, namun mereka tetap saja tidak menemukan damai sejahtera yang sejati. Orang dapat memiliki apa saja, namun ketika hilang damai sejahtera, itu seperti sebagian hidupnya hilang. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Dia menawarkan damai sejahtera sejati bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, serta melakukan kebenaran, maka damai sejahtera Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Dalam Yesaya 32 ayat 17 dituliskan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Semua akan menjadi bagian kita jika tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan ini bisa memberkati kita semua, sehingga kita bisa menjaga hati, agar kita tetap bisa bersuka cita, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap kita dalam setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami sama-sama pelajari. Biarlah firman ini senantiasa mengingatkan kami ketika kami dalam kondisi marah. Biarlah Tuhan kami bisa mengendalikan semuanya sehingga kami bisa melihat perubahan demi perubahan bisa terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah anugerah rahmat dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah akan menjadi bagianmu. Pengurapan, perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scanning, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila jemaat ingin melakukan transaksi hanya melalui bank, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar berikut. Shalom saudara, memasuki masa new normal, maka GBI Pengayoman akan segera mengadakan ibadah onsite mulai Minggu 4 Oktober 2020 jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di GBI Pengayoman, Jalan Pengayoman, Hukumira 1, nomor S1 E3 Makassar. Sesuai aturan protokol kesehatan, maka jumlah kehadiran dibatasi menjadi 70 orang saja. Oleh karena itu, jemaat yang mau hadir harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, yang mana pendaftarannya akan dibuka mulai Rabu 30 September 2020 sampai dengan Sabtu 3 Oktober 2020 jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kontak person Bapak PDP Morris Kameda, nomor WA 081 3426 17452. Untuk ibadah berikutnya, pendaftaran dibuka setiap hari Rabu sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Berdasarkan panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, maka jemaat yang boleh mendaftar untuk hadir dalam ibadah onsite adalah mereka yang berusia 12 sampai 60 tahun yang dalam keadaan sehat. Jemaat dengan ciri sebagai berikut diharapkan tetap mengikuti ibadah online di rumah melalui YouTube channel GBI Pengayoman. Jemaat lanjut usia di atas 60 tahun. Anak-anak di bawah 12 tahun. Orang dengan komorbid, pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, jantung, gagal ginjal, diabetes, hepatitis, autoimun, batuk, pilek, dan lain-lain. Orang yang merasa kurang sehat, orang yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius. Orang yang memiliki riwayat perjalanan keluar kota dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Jemaat yang sudah mendaftar harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu, yakni pemberian QR Code sebagai tanda yang harus dibawa serta dan akan di-scan oleh penyambut tamu pada saat menghadiri ibadah onsite.
Jemaat yang sudah terdaftar wajib memakai masker dan hadir lebih awal untuk melakukan registrasi. Keterlambatan lebih dari 10 menit dinyatakan batal hadir sehingga tempatnya dapat diberikan kepada jemaat lain. Jemaat juga harus tetap menjaga jarak dan setelah ibadah selesai, jemaat tidak diperbolehkan terlalu lama berada dalam gedung gereja. Mohon maaf bagi yang tidak mendaftar, berarti tetap beribadah secara online di rumah melalui YouTube channel GBI Pengayoman. Terima kasih atas perhatian dan pengertian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Pengayoman yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini kita akan menyaksikan video dari beberapa komisi yang akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun GBI Pengayoman, selalu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Happy birthday GBI Pengayoman. Selamat ulang tahun GBI Pengayoman, tetap berdampak dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. God bless. Happy birthday GBI Pengayoman, tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GBI Pengayoman, God bless. Selamat ulang tahun GBI Pengayoman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari tim doa mengucapkan happy anniversary yang ke-23 buat GBI Pengayoman. Harapan kami Makin dahsyat dipakai Tuhan. Makin bersinar, Semakin berdampak. menjadi berkat bagi kota. menjadi garam dan terang dunia. Semakin mantap dan jadi mercusuar bagi kota. Semakin berkembang tanpa batas. Semakin sehati dan semakin jaya. Menuai banyak jiwa bagi Yesus. diberkati berlimpah-limpah. Demikianlah doa dan harapan kami.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Lake Community mau mengucapkan Happy birthday GBI Pengayoman. Doa kami, Tetap bersinar. Tetap berdampak. menjadi terang dan terang dunia. membawa kemuliaan Tuhan. Bertumbuh dalam iman, Banyak jiwa dimenangkan. Kuat dan tetap setia. Semakin bersatu. Semakin sehati. Satu visi, misi, dan satu tujuan. semakin jaya kiranya Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan kami. Kami dari Extravagan Youth Mengucapkan Selamat ulang tahun Yang ke-23. Buat gereja GBI Pengayoman. semakin bersinar. semakin berkembang tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari WBI mengucapkan Happy anniversary yang ke-23. Gereja GBI Pengayoman, doa dan harapan kami selalu menjadi berkat. Semakin banyak jiwa. Diberkati melimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Wasisi mengucapkan Selamat ulang tahun. Yang ke-23, Gereja GBI Pengayoman. terus berkarya. Dan berdampak. menjadi gereja yang bertumbuh. Dan Wah, memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. TK Bina Kasih mengucapkan selamat ulang tahun Gereja GBI Pengayoman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Pengayoman yang ke-23. Semoga GBI Pengayoman tetap maju terus dalam pelayanan, semakin diberkati dan banyak jiwa yang dimenangkan. Salam dari Lisbon, Portugal, tanggal 15 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya AKBP Dharma Ginting beserta keluarga mengucapkan anniversary kepada Gereja GBI Pengayoman di Makassar yang ke-23 tahun. Semoga lebih sukses dalam pelayanan sehingga bertumbuh kembang dalam iman dan pelayanan. Dan kepada Bapak Ibu Gembala serta seluruh jemaat Gereja GBI Pengayoman, tetap solid, semangat dan melayani di ladang pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar Kota Makassar? Selamat ulang tahun GBI Pengayoman dari Kota Solo. Saya Ibu Diah mengucapkan selamat ulang tahun. Terus kobarkan api, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Shalom. Happy anniversary yang ke-23 buat GBI Pengayoman. Semakin diberkati, banyak jiwa dimenangkan, dan tetap menjadi berkat bagi kota tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Pengayoman yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Gembala beserta seluruh sidang jemaat. GBI Pengayoman maju di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Semua orang-orang yang diberkati Tuhan, mari bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Yeah, yeah. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Apalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, amin, sedia bagiku. Katakan, Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Kau yang diberkati Tuhan, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami melimpah, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
dahsyat lagi